poin-poin penolakan TKCP Banten terhadap sanksi cipta kerja dan juga sikap TKCP Banten. 1. PMI kecewa karena DPR dan pemerintah tidak peka terhadap kesengsaraan rakyat dengan pandemi COVID-19 dan tidak fokus untuk mengurus dan menyelesaikan persoalan COVID-19, justru membuat regulasi yang merugikan buruh dan rakyat. 2. PMI berpendapat bahwa DPR dan pemerintah telah memfasilitasi kepentingan monopol ekonomi korporasi dan oligarki yang dilegalkan dalam UU Cipta Kerja dengan dalil mendorong pemulihan ekonomi nasional. 3. PMI berpendapat bahwa proses penyusunan, pembahasan dan pengesahan rancangan Undang-Undang Cipta Kerja dilakukan secara terburu-buru, tidak partisipatif dan eksklusif, tidak sesuai sebagaimana Pasal 5 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011. 4. PMI berpendapat Undang-Undang Cipta Kerja tidak menjamin kepastian hukum dan menjauhkan dari cita-cita reformasi regulasi. Bahkan UU Cipta Kerja catat formil sebab pembuatannya tidak lebih dulu melakukan revisi terhadap Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011. 5. PMI berpendapat bahwa DPR dan pemerintah tidak pro terhadap pendidikan dan kebudayaan. Hal ini terlihat dengan adanya agenda komersialisasi pendidikan seperti tertuang pada beberapa pasal bermasalah dan kontroversial yang ada di dalam paragraf 12 tentang pendidikan dan kebudayaan Undang-Undang Cipta Kerja, yakni pasal 62 dan pasal 65 secara substansi bertentangan dengan prinsip pendidikan yang tertuang dalam Undang-Undang Dasar 1945. 6. PMI berpendapat bahwa DPR dan pemerintah tidak pro terhadap rakyat kecil, khususnya buruh, sebab terdapat beberapa pasal-pasal bermasalah, yakni pasal 59 terkait kontrak tanpa batas, pasal 79 terkait hari libur, pasal 88 mengubah terkait pengupahan pekerja, pasal 169 menghapus hak pekerja atau buruh dalam mengajukan permohonan PHK. 7. PMI berpendapat bahwa DPR dan pemerintah tidak pro terhadap kelompok marginal seperti masyarakat hukum adat dan pegiat lingkungan, sebab dengan adanya UU Cipta Kerja pada perubahan pendekatan perizinan berbasis risiko. 8. PMI berpendapat bahwa DPR dan pemerintah akan memperkecil kemungkinan pekerja WNI untuk bekerja karena UU Cipta Kerja menghapus mengenai kewajiban mentaati ketentuan jabatan dan kompetensi bagi para tenaga kerja asing. 9. PMI berpendapat bahwa DPR dan pemerintah berpihak pada kepentingan korporasi dan oligarki karena UU Cipta Kerja telah menghilangkan poin keberatan rakyat mengajukan gugatan ke PT UN. Dari 9 kesimpulan di atas, maka sikap TKC PMI Banten adalah: 1. PMI menolak UU Cipta Kerja sebab UU Cipta Kerja tidak pro terhadap rakyat kecil, sedangkan PMI sangat dekat hubungannya dengan masyarakat akar rumput. 2. PMI menuntut agar Presiden tidak menandatangani UU Cipta Kerja dan menerbitkan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang Cipta Kerja. 3. PMI menginstruksikan kepada seluruh kader PMI se-Banten untuk melakukan penolakan UU Cipta Kerja. 4. PMI akan melakukan uji material judicial review UU Cipta Kerja ke Mahkamah Konstitusi apabila Presiden tidak mengeluarkan Perpu Cipta Kerja. 5. Menuntut DPR di Banten untuk mengeluarkan sikap tegas menolak Omnibus Law Cipta Kerja. Banten, 21 Oktober 2020, ditandatangani oleh PKC PMI Banten dan cabang Kota Serang, cabang Kabupaten Lebak, cabang PMI Pandeglang, cabang PMI Cilegon, cabang PMI Tangerang, dan cabang PMI Kabupaten Serang. Dan di sini ada persetujuan